Jangan lupa nonton dan dengerin podcast kita Ngobar Mikat. Narasumbernya itu keren. Cece dan Badai. Gak nyesel deh kalau nonton. Pokoknya stay tune Di IGTV dan Spotify Imtiaz TKMUP. Ngobar Mikat, ngobrol bareng minat dan bakat. Halo semuanya, ketemu lagi sama podcast Ngobar Mikat episode kedua. Nah, aku mau ngasih tau lagi nih, podcast Ngobar Mikat itu ialah podcast yang berbincang mengenai minat dan bakat mahasiswa Imtiaz TKMUP. Nah, jadi tema yang akan dibawakan di episode kedua ini yaitu cara keren mengubah hobi menjadi peluang bisnis. Nah, kenapa kita ngambil tema itu sih? Karena kan kalau kita lihat nih di zaman sekarang itu udah zaman yang modern banget, banyak banget pelaku-pelaku bisnis yang ingin memulai bisnisnya dari nol gitu. Nah, dan juga kan dari bisnis tersebut itu bisa menghasilkan keuntungan-keuntungan yang mungkin bisa jadi tambahan uang jajan atau tambahan-tambahan yang mungkin kita bisa ngegunain uang itu dengan sebaik mungkin. Nah, di samping saya sudah ada narasumber yang pastinya ia akan sharing nih tentang bagaimana sih cara mengubah gitu dari hobi itu menjadi ide peluang bisnis. Nah, halo Kanizar. Halo. Apa kabar, Kak? Baik. Mungkin kakak bisa kenalin dulu nama kakak siapa, terus dari fakultas apa, terus mungkin kesibukannya kakak sekarang ini apa? Halo, nama aku Nizar. Nama lengkapku Nizar Saridaulay. Aku dari jurusan Teknik Industri Universitas Pancasila. Kesibukanku sekarang tuh aku kuliah, aku juga kerja, aku juga sibuk jualan dan organisasi. Oke Kak, nah dari yang aku dengar tadi nih Kak, kakak kan kesibukannya itu jualan ya Kak. Nah, boleh diceritain nggak kakak, Kanizar ini ide bisnisnya jualan apa? Terus mungkin pertama kali Kanizar muncul ide bisnis itu tuh dari mana? Nah, mungkin boleh diceritain sedikit Kak. Perkenalkan nih, bisnis aku namanya Kripik Kacu. Jangan lupa di follow Instagram Oh, ada Instagram juga tuh teman-teman, jangan lupa untuk di follow. Jadi ini tuh ngejual keripik kaca. Kamu tahu keripik kaca nggak? Udah pernah Oh makan ya, keripik iya aku pernah makan keripik kaca yang bener-bener tipis banget, terus kayak kaca kayak beling gitu, terus ada rasa-rasanya gitu ya kayak. Ada berbagai macam Iya, rasa. Jadi awal mula bisnis ini muncul tuh karena emang hobiku tuh jajan. Jajan makanan tuh yang pedes, asin, gurih. Di sini boleh sebut merek gak? Boleh lah ya. Boleh. Dulu tuh aku sering banget jajan makaroni ngehe. Oh, makaroni itu emang enak banget kayak. Tapi makaroni ngehe tuh pakai cabai bubuk. Nah, aku ada keterbatasan buat makan itu. Karena aku hobi banget jajan juga. Jadi terus ada peluang nih datang ke aku. Teman-teman aku suka nanya, beli keripik kaca yang deket di mana ya? Gitu. Oh, iya. Ya udah, kenapa nggak aku jualan aja keripik kaca yang pedes asin juga tapi nggak pakai cabai bubuk, cabai asli. Jadi aku nggak ada keterbatasan buat makan itu. Makanya bisnis keripik kacu ini muncul. Oh gitu, jadi emang awal mulai berarti dari jajan ya Kak. Terus kayak teman-teman ngomong keripik kaca, berarti emang udah terkenal banget ya kayak keripik kaca tuh ya. Iya, lumayan. Pada Instagram tuh jangan lupa teman-teman ya buat di follow Instagramnya. Nah, mungkin Kak mau ini lagi, kan pasti kan mau mulai usaha itu butuh modal nih kayak pertamanya. Nah, mungkin Kanizar bisa ceritain dikit gak tentang kayak modal usaha awalnya itu apakah full dari Kanizar atau ada bantuan dari orang sekitar kayak orang tua gitu? Alhamdulillah aku punya orang tua selalu ngedukung apapun yang aku mau. Jadi waktu modal awal tuh dibantu sama aku 100%. 100%. Dibantu sama dia. Oh, jadi emang awalnya itu emang udah dibantu gitu ya Kak dari dari modal, dari nah kalau misalkan kayak misalkan masak-masak kayak gitu emang Kanizar sendiri yang terjun langsung gitu ya? Enggak dong. Kebetulan aku cuma bisa jualan aja, aku nggak bisa masak. Jualan aja. Iya. Jadi untuk masak ada timku sendiri. Jadi aku khusus yang memasarkan aja. Memasarkan. Oh, jadi emang ada tim-tim gitu ya kayak ya Kak nih, terus aku mau nanya juga nih Kak, kan ini kan ide bisnis keripik kacu ini apakah emang ide bisnis Kanizar pertama atau emang sebelum-sebelumnya itu Kanizar udah jualan yang lain-lain gitu Kak, cuman emang sekarang tuh memfokuskannya di keripik kacu ini atau gimana tuh Kak? Kalau untuk bisnis yang difokuskan, ini baru pertama kali sih keripik kacu. Tapi kalau untuk jualan-jualan, aku dari SD pun udah mulai jualan-jualan, kayak jualan jepitan, kalung gitu. Oh,
cuman sekarang tuh yang Kripik Kacu yang bener-bener punya Kanizar gitu iya, ya. sampai ada Instagramnya, Iya, ada Shopee-nya. Oh, ada Shopee-nya juga. Ada Shopee-nya juga. Jangan lupa Hebat dicek. banget tuh, jangan lupa teman-teman ya. Nah, terus Kak, Kripik Kacu ini emang dia tuh pasarannya itu udah kan dia kan ada Instagram, ada Shopee, berarti kan Kanizar nih udah memasarkan si Kripik Kacu udah kayak hampir bisa ke kayak ke kota-kota gitu atau gimana tuh Kak? Iya. Oh, udah bisa keluar Kripik Kacu udah ke Solo, Oh, udah ke Solo. Semarang, Bandung. Hebat banget. Ya kan biasa tuh kan customer Shopee kan random aja kan? Iya, random. Terus karena ada gratis ongkir jadi nggak iya, kerasa. gratis ongkir, iya. Jadi dimudahkan sama marketplace juga sih untuk jualan yang zaman sekarang nih. Iya. Oh iya Kak, nih aku mau ini juga nih Kak. Kan misalkan nih untuk kayak kalau misalkan kita udah ada niatnya, udah ada misalkan udah ada modalnya juga, cuman kita tuh kayak masih takut gitu, kayak takut nggak diterima produknya di masyarakat gitu. Nah itu kalau misalkan kayak gitu tuh ada tipsnya gitu nggak Kak? Kayak apa kita kenalin dulu target pasarnya atau gimana biar kalau produk kita nih kayak udah nih target pasar saya nih insya Allah bisa keterima gitu sama masyarakatnya. Kalau untuk pertanyaan-pertanyaan negatif di pikiran kita sebenarnya itu wajar sih. Wajar ya. Wajar karena rasa takut manusiawi mulai banget kayak gitu. ya. Tapi ya awal tuh kalau mau mulai bisnis pede aja dulu, jalan aja dulu. Gimana kita mau tahu hasilnya kalau kita belum mulai. Jadi mulai aja dulu. Tapi iya benar, target pasarnya harus tepat. Kayak misalkan aku Kripik Kaca. Berarti kan target pasarku juga nggak terlalu jauh dari umurku gitu. Oh iya. Untuk jualan aku, jadi gitu harus tahu target pasarnya juga dan yakin kalau kamu tuh bakalan bisa ngejual ini. Tapi nanti kalau misalkan gagal, jangan nyerah gitu aja. Kamu harus coba lagi. Iya, kayak misalkan kalau kita gagal ya kayak kita apa nih? Pasti kan kita evaluasi gitu ya. Ini sebenarnya yang gak keterima tuh yang mana sih gitu. Maka jadi kita improve terus gitu ya Kak. Oh ya Kak, terus aku mau nanya Kak, kan tadi yang aku dengar Kanizar ini modal benar dibantu 100% sama Mama Kanizar ya Kak. Ya. Nah, mungkin kan di sini juga banyak gitu Kak, mau yang di teman-teman podcast nih, pendengar podcast, itu kan mungkin ada juga yang kayak modal udah ada, niat udah ada. Nah, cuma nih dukungan orang tua nih yang menghambat gitu. Kayak misalkan orang tuanya selalu ngomong, udah kamu belajarnya dulu, jangan suka fokus kemana-mana, nanti malah keteteran yang satu atau gimana. Nah mungkin ada tips nggak Kak dari Kanizar, kayak misalkan gimana sih caranya kita buat ngeyakinin orang tua dengan yang baik dan benar biar orang tua tuh yakin kayak kamu nih bisa gitu, jadi percaya gitu Kak sama kita untuk memulai bisnis. Sebenarnya nih sikap orang tua ke kita itu gimana sikap kita ke orang tua juga. Kalau emang dari awal kamu bisa dipercaya sama orang tua kamu pun pasti percaya sama kamu. Jangan pernah sekali-sekali bohong atau ngeles-ngeles sesuatu. Orang tua tuh pasti tahu apa yang kamu lakuin. Jadi contohnya kayak misalkan kamu pulang kuliah sesuai sama jam yang udah ditentuin sama orang tua kamu. Di situ kamu bisa ngobrol sama orang tua kamu pas pulang kuliah. Kamu ceritain apa aja aktivitas kamu sehari-hari. Mulai dari ngobrol-ngobrol itu, kepercayaan orang tua pasti akan muncul dan semua aktivitas positif pasti dibolehin sih. Dibolehin ya Kak. Jadi kayak misalkan tuh kalau kita kan kayak kebanyakan udah udah pesimis duluan gitu, kayak nggak mungkin diizinin, melihat kayak sikap orang tua ke kita aja udah kayak gitu. Nah padahal kan ya kuncinya ya ngobrol ya, kayak ngobrol dulu terus ya jangan overthinking dulu. Iya, jangan overthinking gitu. Ya benar sih Kak. Nah terus nih Kak, kan lagi di zaman pandemi nih ya kayak. Nah, itu kan kalau misalkan zaman pandemi ini sebenarnya berpengaruh besar nggak sih Kak ke bisnis Kanizar, Kripik Kacu ini? Kalau ditanya karena pandemik ini berpengaruh sama bisnisku atau enggak, sebenarnya enggak. Karena emang bisnis ini pun muncul di awal tahun 2020 pas pandemik awal. Iya, itu awal. Nah, itu tuh jadi awal tuh kan kita kuliah online pertama kan tuh 2020 awal. 2020. Nah, itu tuh kayak gabut banget tuh. Iya, Nah, karena ada jualan ini, aku jadi punya aktivitas. Oh ya, jadi ini ya apa namanya kayak ya kita nggak di rumah juga produktif gitu. Gitu. Jadi kalau ditanya kalau karena pandemi ini menurun apa enggak, malah karena pandemi ini bisnis ini muncul. Oh ya, jadi emang kayak orang kan apalagi orang demen jajan gitu ya, mau pandemi mau enggak pasti kan orang selalu jajan terus gitu. Udah nggak bisa jajan langsung juga kan, makanya bener-bener. sistem online tuh lagi naik. Bener-bener.
iya, terus Kak, mungkin tuh kan kan kakak kan tadi aku dengar juga kesibukannya lagi kuliah, kerja, terus organisasi juga gitu. Nah itu gimana Kak bagi waktunya? Kan pasti apa ya, kan kita nggak bisa prediksi gitu kayak orderan tuh masuknya banyak atau enggak gitu kan. Kalau lagi banyak-banyaknya terus kayak tugas kuliah numpuk, terus deadline segala macam. Nah itu kan itu gimana bagi waktunya? Yang pertama, kalau aku sih, aku list dulu kegiatanku selama seminggu ini. Oh iya. Aku list dulu, kan biasanya tugas juga dosen ngasihnya deadline seminggu kan. Iya. Kecuali yang tugas lagi di kelas itu harus dikerjain saat itu juga. Iya. Nah, kamu list dulu kegiatanmu seminggu ini apa aja, diurutin berdasarkan deadline. Oh diurutin. Jadi apa yang harus kamu kerjakan terlebih dahulu tuh udah ketahuan tuh yang mana. Nah dari situ tuh nanti kegiatan kamu bisa terlaksana semua, nggak berantakan. Nah kayak gitu sih, simpel itu sih kalau menurut aku untuk ngatur jadwal. Dilihat dulu deadline-nya. Jadi yang paling deket yang mana ya? Nanti itu yang kerjain duluan. Kalau untuk yang Kripik Kacu ini, aku buat di Shopee itu PO 7 hari. Oh ada. Karena kan pembuatannya harus digiling dulu, Iya, dijemur dulu. Iya, Jadi aman sih menurut aku. Oh, jadi emang berarti Kanizar dari Kanizar memulai bisnis ini dari 2020 itu belum pernah ngerasa kayak keteteran atau gimana ya Kak? Mungkin kalau ngerasa keteteran pernah, tapi aku evaluasi lagi, aku kurangnya di mana, Dari situ aku nemuin celah-celah baru. Oh ya, jadi kayak yang baik tuh gimana gitu ya, biar kita nggak tumpang tindih lah gitu ya, harus balance semuanya. Nah Kak, kan tadi aku dengar Kripik Kacu ini kayak udah di Shopee, di Instagram, terus juga kayak sampai ke Solo gitu. Nah berarti kayak omsetnya tuh bisa kayak punya rumah ya? Lumayan lah. Beli rumah gitu yang kayak bisa. Coba emang terkenal banget, saya aku pernah denger sih Kripik Kacu gitu. Oh iya? Iya pernah denger. Dari sih, mana? Waktu itu kan aku yang ikut itu yang kewirausahaan itu. Nah terus aku tahu tuh kayak Kripik Kacu gitu. Kaniza kan ikutan juga ya? Iya. Nah ya aku tahu sih Kak dari situ. Terus emang kayak apa ya, keripik kaca tuh emang enak banget gitu, kayak matching gitu, enak banget gitu. Asin pedas nampol gitu. Iya bener. Nah terus kalau gue tahu tuh harganya berapa tuh Kak? Harga keripik kaca? Macam-macam, ada yang ukuran kecil dimulai dari 6.000 sampai yang per kilo 90.000. Oh ada per kilo juga. Ya kalau per kilo tuh biasanya dia mesennya kayak misalkan kayak ada acara gitu atau gimana Kak? Orang yang biasa mesen per kilo? Kalau yang suka banget pedas asin kayak temen aku nih, ada namanya Alia. Belinya sekilo buat makan sendiri. Iya, makanya kalau target pasarnya bener tuh ya kayak gitu. Ada orang yang hobi banget jajan kayak gitu tuh emang bener-bener sekilo habis sendiri. Aku juga bingung. Iya sih, berarti dia suka banget tuh ya, gurih-gurih pedes gimana gitu. Nah Kak, mungkin terakhir nih Kak ya. Nah kan tadi udah Kanizar jelasin dari awal sampai akhir, udah ada tips-tipsnya juga. Nah mungkin Kanizar bisa kasih nih ke teman-teman podcast juga, kayak yang mungkin dia tuh masih apa ya, kayak insecure, terus kayak banyak overthinking, terus kayak apa yang takut-takut tadi tuh yang di pikiran dia doang, maka dia jadi kayak ngehambat dia buat mulai bisnisnya. Nah mungkin Kanizar ada tips-tips gak Kak, kayak gimana sih caranya biar kita pede aja lah gitu, ayo mulai aja dulu, terus kayak biar kita juga tuh kayak sadar gitu, kayak hobi kita tuh bisa loh dijadiin ide bisnis ya gitu. Nah mungkin boleh nggak Kak ceritain ke teman-teman podcast? Jadi menurut aku yang pertama kan pede dulu, yakin kalau misalkan udah ada produk yang mau kamu jual, menurutku modal tuh bukan yang paling utama, modal tuh bisa ngikutin menurutku. Kayak aku modal mulai dari 500.000, sekarang aku udah ngebalikin itu semua, terus aku juga udah bisa jajan sendiri gitu-gitu. Jadi menurutku yang awal tuh kamu harus yakin, pede, dan yang kedua, kalau emang kamu udah punya produk, kamu tuh harus tanya sama diri kamu sendiri, kalau aku jadi customer, aku bakalan beli produk ini gak ya? Kamu tuh harus ngerasain juga jadi customer. Kalau kamu ngejual produk yang kamu gak akan mau beli juga, ya ngapain gitu. Iya sih bener. Nah, jadi kamu harus suka juga sama produk yang kamu jual. Habis itu ya lakuin aja. Gak apa-apa gagal, gak apa-apa. Alhamdulillah kalau berhasil, tapi kalau gagal juga gak apa-apa. Yang penting udah nyoba. Lagian juga kita masih muda, harus nyoba berbagai hal kan. Nah, gitu. Jadi menurutku kamu harus suka dulu produk yang kamu jual, yakin dan punya target pasar. Oke.
Gitu, wah hebat banget ya teman-teman. Kayak gimana nih? Udah kerasa nih, udah di penghujung acara nih teman-teman. Tadi gimana teman-teman menurut kalian podcast episode kedua ini? Tadi apa yang penjelasan dari Kanizar nih benar-benar membuka gitu mata kita yang tadinya masih insecure, masih gimana, kan tadi udah dikasih tips-tipsnya. Nah, semoga apa yang tadi Kanizar udah kasih tahu ke aku dan kasih tahu ke teman-teman podcast semua dapat berguna, dapat bermanfaat dan bisa juga diimplementasiin langsung biar teman-teman langsung menjual atau memulai ide bisnis teman-teman semua. Nah, terima kasih banyak ya Kanizar Terima kasih semua. Udah hadir, udah berkesempatan hadir di sini dan sharing-sharing juga. Oh ya, jangan lupa juga buat podcast Ngobar Mikat ini bisa didengar di IGTV dan di Spotify. Dan untuk teman-teman semua yang mau misalkan ada rekomendasi nih narasumber-narasumber lain bisa langsung ke kontak personnya yaitu Nadia. Nah, mungkin sekian dari aku dan Kanizar. Sampai berjumpa lagi teman-teman. Dadah. Bye.